sama victim sih. Mereka lebih mobile, mereka punya Baxia, punya Link dan membuat mereka bisa in and out dengan gampang sih. Yes, Kalau menurut kalian berdua gimana? Kalau menurut aku siapa aja. Aku victim deh kalau gitu. Oh, tapi justru Tamanya yang mengamankan Harley. Berarti ini ya memang sebenarnya dari Sirvit Lens yang akan bermain Roger ya. Dan menurut aku ini kenapa menurut aku bisa bilang ini bakalan menjadi game siapa aja karena dari komposisi keduanya sama-sama bagus. Mereka memiliki hero dive yang cukup kuat gitu dari kedua tim. Jadi makanya aku bilang ini semua balik lagi ke setupnya. Siapa yang bisa menangin 5 menit pertama justru ini bisa memegang kendali di Land of Dawn tentunya. So, kita akan melihat untuk game penentu kita antara Victim dan juga Onyx Prodigy, Gio. Yes, Speechless kali ini dengan Bone Symbol yang dikeluarkan oleh Hayden harus terlompat sedikit di area depan sana. Tapi Hayden coba di cover oleh Servitles. Tapi Sinti dengan Skratul Maut kali ini masih bisa mundur karena dari Vance dan juga Servitles. Dia nggak mau terlalu gegabah walaupun di area bawah kali ini Gemininya head to head dengan Malika. Dua hero yang cukup tanky, cukup mempunyai HP yang cukup besar. Tapi sepertinya dia masih belum memiliki item. Tapi menunggu momentum. Kalau roamer yang dilakukan oleh Onyx atau mungkin dari victim berjalan lancar, bisa aja terpick off Ruby ataupun lapu-lapunya. Iya, sementara kalau kita lihat dari BMX pun mencoba untuk mencari level 4 terlebih dahulu juga lebih gampang nanti untuk rotasinya. Apalagi dengan resource skill yang dia miliki dengan Chaos Assault-nya. Ini BMX bisa menjadi kunci penting juga untuk teman-teman dari victim di bawah ke arah late game Lunox-nya. Kalau misalnya dia punya combo dari Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon, ini damage burst-nya akan sangat amat perih dari teman-teman victim sendiri. Vance di area atas udah mulai di-poke aja, Speechless udah mulai nunggu kali ini mencoba untuk mengambil kelomang terlebih dahulu dan tidak mau terlalu memaksakan team fight. Mengingat juga Sintingnya belum memiliki Electro Final Blow di area atas. Gio. Yes, Turtle yang pertama sudah muncul di tengah-tengah Land of Dawn. Dan tentunya ini pasti akan menjadi rebutan dari kedua tim ini antara Onyx dan juga victim. Mereka udah melakukan setup, udah menunggu di area ambush Deadly Magic ke arah seorang On My Way dengan poker tricknya. Masih belum masuk ke dalam roda-roda ini dan masih bisa bertahan. Tapi Flame Shot hampir saja perhitungannya berhasil. Tapi sayang, tidak bisa mencolong purple buff milik Speechless. Dan ini kita lihat Hayden di garis depan mencoba untuk mendapatkan BMX, tapi BMX masih cukup sustain karena ada Sinting juga yang melakukan rotasi dari area atas ke area mid. Bahkan coba bahu-membahu dengan teman-teman victim dapatkan Turtle yang pertama, Cimomo. Iya, yang mungkin agak sedikit sulit juga dikontes oleh teman-teman dari Onyx karena rotasi yang selalu dibawakan sama teman-teman victim ini membuat seorang Speechless gak dengan mudah bisa di pick off oleh teman-teman dari Onyx Prodigy sendiri. Kita ngelihat rotasi yang dibawakan sama Sinting dari area atas ke area bawah. Objektif gaming yang dilakukan sama teman-teman dari victim justru membuahkan hasil yang cukup baik untuk early-nya. Tapi belum ada first blood nih untuk 3 menit kita yang pertama, Choji. Ya kalau dilihat dari first blood ya, ini memang dari kedua belah tim memang benar-benar ngambil aman banget sih. Mengingat ini juga game ketiga mereka di hari ini ya. Ini game penentuan siapa yang bakal ngambil poin. Tapi memang sudah ada beberapa rotasi yang dilakukan sama Onyx yang dimana tadi sebenarnya banyak banget yang hampir berhasil. Entah itu yang dari buffnya seorang Link diganggu, terus habis itu rotasi dari seorang Harley dan juga Kuva yang benar-benar cepet banget. Itu udah tinggal ngebuka momen banget. Tapi nah ini dia momen pasnya. Kali ini ke arah seorang Tamo, bahkan ada Deadly Magic ditabrakkan Flame Shot yang sangat on point ke arah Baymax, membuat Baymax tersungkur sampai 5 detik ke depan gak bisa bergerak. Sementara di area atas Speechless dan juga Vance saling head to head karena juga ada bantuan dari seorang Sinting. Cimomo, what happened? Kok bisa sih dia modar si Baymax-nya? Itu udah dikalkulasi sih, dimana memang flame shotnya bener-bener on point banget dan BMX udah ngedapetin, udah menggunakan ini ya, Order of Brilliance ya, dan bahkan kita lihat Gemini yang hampir ke pick off tapi bakal coba dikejar dengan Speechless yang kita tahu ini mudah banget untuk seorang Link dalam mengambil atau bahkan menumbangkan satu member dari Onyx Prodigy yang kita tahu Deviant Sword-nya bisa kapan aja di pop up oleh seorang Speechless. Dan kali ini 2 dibanding 1 kali ini, dan bahkan kalau kita lihat dari victim mencoba untuk memasang teamfight juga di area midnya. Hayden ya bakal coba dipukul mundur setelah adanya Brand of Order dan Chaos Assault yang sedikit demi sedikit mencoba untuk ngepok ke arah seorang Hayden di area mid tadi, Gio. Tadi keren banget sih emang I'm Offended-nya Malika itu, langsung buat orang Gemini udah sekarat dan mudah banget untuk Speechless mendapatkan point kill. Dan Turtle yang kedua juga udah mulai hadir di tengah-tengah Land of Dawn di area atas. Vance udah punya Immortal, bakal sulit banget untuk ditumbangkan oleh Sinting dan juga Baymax. Sedangkan
Dari victim sendiri, mereka objektif di atas. Mungkin nggak pengen ngekill ke arah fansnya, tapi pelan-pelan tapi pasti mereka dapetin gold shield ya, dan itu memang sangat penting banget. Walaupun dari victim masih kekurangan gold 100 perbedaannya ya. Bahkan sama sekarang. Ini akan menjadi momentum ketika turtle-nya bisa diamankan oleh victim, atau mungkin nanti untuk Onyx Prodigy. Iya, ini bakal Gold menjadi shield turtle turtle yang kalau mahal nggak salah, tentunya. setahu aku itu ada 330 gold, dan kalau misalkan menghabis semua itu udah untung banget sih. Tapi di area bawah kali ini game ini bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Speechless, dan juga kalau kita lihat ada Malika yang masih bertahan tentunya mencoba untuk mendapatkan turret objektif terlebih dahulu kah, karena turtle-nya berada di area atas. Jadi mau nggak mau mereka mencoba untuk memberikan distraction di area bawah, berharap teman-teman dari Onyx Prodigy melakukan rotasi, tapi sepertinya nggak semudah itu dari teman-teman victim sendiri. Tapi ternyata lihat dari Gemini bakal coba diharus, dan bahkan BMX udah mulai masuk dengan cancel cell, dan lagi-lagi I'm offended dari seorang Malika langsung menumbangkan Gemini. 3, bahkan aku bisa bilang cuma 2 hero aja dari teman-teman victim yang menumbangkan seorang Gemini, karena Speechless-nya tadi langsung balik lagi untuk ngedapetin purple buff. Sementara di sisi lain dari Onyx mereka berhasil untuk ngedapetin turtle, dan langsung dibalaskan lagi untuk 1 turret yang diamankan oleh teman-teman victim, Gio. Oh, Deadly Magic yang masuk ke arah On My Way, tapi Flame Shot ditambah Poker Trick yang masih belum bisa menumbangkan On My Way, dan dia On My Way home kali ini harus pulang. Sementara di area mid, Speechless mencoba untuk memberikan point kill lagi Ratama, tapi dengan item race ke arah seorang Speechless dengan item Tempest of Blade membuat Hayden nggak bisa bergerak kemanapun dia suka, tapi Brave Fighter masuk ke arah dari seorang Gemini. BMX masih berflicker ke arah belakang, dan Malika masih belum memiliki I'm Offended, nggak bisa menarik memeluk Gemini, dan juga Street Tester dari atas, Sinting dan juga Fans. On My Way kali ini datang membantu, tapi seperti head to head antara kedua pemain ini dibiarkan begitu saja. Ya, kalau kita ngelihat victim juga setelah mendapatkan turret di area bawah, mereka langsung melakukan rotasi lagi dan lagi memberikan pressure. Gemini mulai masuk lagi dengan Braver Fighter yang nggak connect ke siapapun, namun bisa meng-clear minion dengan cukup cepat di area mid, karena itu kalau minionnya masih bisa ngecicil, bisa aja ada turret yang bisa dicicil juga oleh teman-teman dari victim kali ini. Kalau misalnya Onyx sampai kehilangan turret di area mid juga, wah ini lihat di area bawahnya aja udah mulai diganggu-ganggu sama seorang Malika. Jadi harus berhati-hati juga tentunya dari teman-teman Onyx sendiri. Sementara Deadly Magic dari seorang Tama belum bisa menumbangkan BMX, dan bahkan On My Way pun yang terlihat cukup tanky ya dari seorang Tama sendiri. Sepertinya masih kekurangan magical attack juga dari sisi Onyx Prodigy di sini, Gio. Iya, tapi ada Fans kali di area atas dengan Evelyn Blow juga dikeluarkan, tambah dengan Execute. Immortal dari seorang Fans harus pecah, ini juga udah menjadi objektif yang sangat baik. Fans nggak ada Immortal, ini akan menjadi cukup lembek untuk teman-teman victim, bisa memudarkan dari Fansnya. Tapi kalau misalnya tadi kita bahas tentang Tama juga, Cimomo, Tama ini gak ragu-ragu untuk mengeluarkan Deadly Magic-nya. Gak pikir-pikir ke siapa aja, dia bakal berani untuk mengeluarkan ultimate tersebut. Dan ini sebenarnya bagus banget. Sementara lihat aja, Sinting menjadi korban dengan Deadly Magic-nya. Barusan kita bilang kalau dia gak pikir-pikir, dia gak pelit dengan ultimate, dan itu terbukti. 1 point kill lagi tambahan ke arah Tama. Ya, dan bahkan ini membuat teman-teman dari Onyx bisa dibilang cukup bisa buying time cukup banyak ya, karena victim yang tadinya mencoba untuk mendapatkan turtle objektif, mereka setelah kehilangan Sinting mereka coba tarik ulur lagi, mereka nggak mau paksain lagi team fightnya, sehingga membuat Speechless yang tadi udah siap di area atas harus mundur lagi kali ini. Tapi ternyata dari teman-teman Onyx Prodigy yang bakal coba untuk membuka team fightnya, dan bahkan lihat Hayden masuk dengan Titan Revenge dan Titan Rage connect ke arah seorang On My Way kali ini. Dari Onyx mencoba untuk mengamankan turtle objektifnya, tapi teman-teman dari Sinting dari victim mencoba untuk mengkontes, dan bahkan lihat Tamanya yang akan menjadi korban. Tapi di sisi lain Gemini harus tumbang, dan turtle-nya berhasil dicolong oleh teman-teman dari victim Speechless kali ini, tapi harus ditukarkan Sinting yang harus tumbang. Bakal menjadi pertukaran 1 untuk 1, tapi Fans masih mencoba untuk melakukan fire missile, tapi langsung ditarik dengan adanya I'm Offended dari seorang Malika di sini, Gio. Sementara Speechless adem ayem kayak di area bawah, Coji. Dia kayaknya nggak peduli apa-apa ya dengan di situ ya, Coji ya. Ngelihat dari rotasinya victim sih udah dark banget ya, apalagi dengan On My Way dan juga Speechless yang punya mobilitas yang sangat-sangat tinggi banget, di mana dia bisa nge-scout di mana player di Onyx berada, terus bisa nge-gank juga dengan gampang gitu, memberikan info dengan gampang juga. Dan kalau misalkan kita dari item-itemnya sih, Eling udah siap banget ini untuk tempur ya, dengan mengarah ke Endless Battle. Misalnya udah ada War X dan juga Demon Hunter Sword.
Ini udah oke banget karena dia menahan shot efeknya kan adalah pengurangan penyerangan dengan persenan HP bukan dari attack power yang lu punya gitu, dan itu makin cepat lagi dipakainya dengan combo Tempest of Blade. Iya, tapi kalau ini kita lihat dari teman-teman victim memberikan pressure di area atas Gio, dan bahkan Haydennya mencoba untuk masuk dengan Aetara Reverse, dan Raze lagi yang connect ke arah seorang Malika. Bagus banget, tapi Malika masih cukup tanky dan masih bisa survive dari seorang Malika Gio. Wow, itu momentumnya padahal udah bagus banget dari seorang Hayden. Skills yang dilakukan oleh teman-teman victim juga Onyx di area atas, benar-benar pertarungannya sangat sengit. Bahkan di area purple buff milik seorang Servateless sudah mulai dirusuh, tapi itu masih bisa didapatkan. Dan diam-diam seorang Speechless sebagai assassin melakukan spy ke area bawah, mencoba menyolong satu persatu objektif dan mulai bolong di area bawah milik Onyx Prodigy. Dan ini juga nggak baik banget karena Lordnya tinggal 6 detik lagi akan muncul tengah-tengah Land of Dawn. Good morning sunshine for Lord. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya ini sama sepertinya patternnya sama seperti game kedua kita ya, dimana victim memang sebenarnya nggak terlalu banyak team fight, tapi mereka mengamankan turret objektif yang membuat mereka bisa masuk ke area jungle dari teman-teman Onyx Prodigy sendiri. Kalau kita lihat dari itemizationnya, Malika langsung flicker terlebih dahulu, ternyata langsung offend ke arah seorang Servateless, tapi Servateless yang bakal ditumbang begitu saja. Tempest of Blade langsung dipop oleh seorang Speechless, kali ini mencoba untuk mengusir fans, tapi Hayden masih coba untuk mengcover juga dari Malikanya, langsung ditumbangkan dengan ada last insanity dari seorang fans. Kalau di sisi lain Sintingnya ini malah memberikan space yang cukup banyak untuk teman-teman victim, dan bahkan bisa mendapatkan inhibitor turret di area bawah. Ini yang membuat teman-teman dari Onyx Prodigy mereka harus peka banget sama ini, dan bahkan bisa menumbangkan Gemini di area bawah. Ini baik banget dari seorang Sinting, tapi lihat dari Deadly Magic yang benar digocek dengan adanya final blow di situ, tapi harus ditumbangkan sayang sekali. Tapi Speechless mencoba untuk masuk, dan bahkan lihat Tidal Rage yang gak sempat connect ke arah seorang Speechless karena dari seorang Hayden udah mulai ditumbangkan satu persatu. Teman-teman dari victim mengcover dan bahkan memfollow up dengan cukup baik atas kematian Sinting di area bawah dia. Komunikasi juga salah satu hal penting, dan itu terbukti. Victim walaupun kehilangan Sintinya langsung digerak cepat oleh Speechless dan juga dari On My Way tadi dari bawah, dan Lord kali ini diamankan oleh victim tanpa ada gangguan, tanpa adanya hambatan, seperti jalan tol aja kalau misalnya tadi ngambil Lord yang pertama tadi barusan. Dan ini akan menjadi momentum yang sangat-sangat baik untuk victim untuk bisa mengambil poin di game yang ketiga ini. Tapi tidak bisa melihat juga dari Onyx, mereka juga akan melakukan defensif yang sangat ketat. Mereka punya Gemini, mereka punya fans. Dengan fans yang cukup jarang menggunakan last sensitivity-nya, mungkin kali ini bisa dikeluarkan. Dan ini dari segi itemnya Choji menuju ke arah last game. Iya, kalau ngelihat dari rotasi ya, menurut aku ini mirip banget sama game pertama, di mana Speechless banyak banget berputar-putar, tapi lagi putar juga tuh Speechless tadi dengan Tempest of Blade tadi. Iya, tapi kalau kita lihat juga sebenarnya dengan item yang dimiliki sama Speechless, dia kaya banget, 10.000 sendirian berbanding sama Hayden yang cuma 5.000. Tapi kali ini Lordnya mulai masuk ke area base dari teman-teman Onyx Prodigy. Gemini bakal coba dipukul mundur, dan bahkan lihat ada final blow dari seorang Sinting kali ini. Sepertinya Lordnya masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, mengingat juga high ground mereka cukup kuat dengan adanya fans dengan fire missile. Tapi di sisi lain bakal coba dipaksa ke team fight-nya karena sudah mulai maju kali Hayden. Tyrant Rage yang gak ada follow up, sayang sekali. Dan Malika bukan target yang diinginkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, tapi menurut aku itu sayang banget karena resource skillnya udah dipakai, resource ultimate-nya udah digunakan sama seorang Hayden, dan mau nggak mau dia harus nunggu lagi untuk cooldown dari ultimate dari seorang Kufra di sini. Choji, ngelihat dari item, lihat 11.500 Speechless kali ini benar-benar terlalu free sih kalau menurut aku. Mungkin seperti yang Choji bilang, sama seperti di game pertama, dianya benar-benar free banget. Iya, karena gimana ya, item kayak gini tuh udah oke banget untuk damage gitu loh. Perbedaannya emang victim di game pertama emang kalah, tapi perbedaan di game kali ini adalah victim mainnya lebih rapat, dia lebih compact mainnya, apalagi dengan ada On My Way dan juga Malika yang siap untuk mengcover seorang linknya. Dan kalau dilihat dari patternnya sih masih sama dengan game yang pertama, perbedaannya hanya ada di team fight. Karena di game pertama itu patternnya Speechless yang split push, ya kan adanya Benedetta juga sekarang nambahin split push tambahan. Benar, tapi tahan dulu terlebih dahulu karena Servateless ini bakal coba terculik pertama kali, dan ini menjadi kerugian cukup besar tentunya untuk anak Prodigy kali di sini. Dan double kill diamankan oleh seorang Speechless Gio. What happened barusan? Kita
Ya ini dua harus tumbang. Servet Lens juga Hayden nih miskomunikasi. Kalau menurut aku Cimomo mereka nggak menjaga dari jungler mereka, tapi sementara itu di area mid udah mulai menjadi target berikutnya dari teman-teman fiktif. Bahkan Vendot yang mendapatkan Harley di arah depan. Malika udah sekali tuh mau, tapi Gemini kali ini udah mulai dieja merame-rame oleh kedua, bahkan 4-5 orang berada di area mid. Tinggal tersisa Van sendirian. Ngapain kamu Van kali ini? Tempest of Death juga dikeluarkan. Dan sepertinya base akan menjadi target terakhir dari teman-teman Victim Esports Cimomo. Dan ini bakal menjadi game 2-1 tentunya untuk teman-teman dari Victim sendiri, karena kita melihat juga apa ya, ini sulit banget dari Onyx sendiri. Memang bisa dibilang mereka